Kepala SMP Negeri 1 Bojong yang saya hormati, Bapak Wakasek SMP 1 Bojong yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru semua, pejuang pendidikan mencari keberkahan dunia dan akhirat. Amin, yang saya hormati dan saya banggakan. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu Bapak Guru, saya meminta waktu Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil pelatihan saya selama 4 hari di Parung, dan tugasnya adalah melakukan OJL, menyampaikan hasil dari pelatihan itu ke Bapak Ibu. Saya bukan mengajarkan, bukan memberikan sesuatu hal yang mungkin luar biasa, tetapi biasa-biasa saja. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang mengetahui lebih banyak daripada saya tentang hal ini. Jadi waktu pelatihan di sana saya mendapatkan materi 7 jurus BK hebat. Dari namanya saja katanya BK hebat, tapi mungkin ini adalah kata-kata motivasi supaya guru BK dan non BK itu menjadi guru-guru yang hebat, gitu ya. Nah, ada 7 jurus BK hebat yang disampaikan. Yang pertama adalah kenali potensi, kemudian jurus yang kedua kelola emosi, dan jurus ketiga jaga konsistensi. Yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Nah, tugas saya adalah sebagai katanya adalah calon fasilitator daerah untuk memberikan materi ini kepada guru non-BK sebagai bekal untuk tugas tambahan kita sebagai guru wali, gitu ya. Nah, jurus yang pertama mungkin hanya perkenalan saja. Kenali potensi itu kita memberikan assessment non kognitif kepada anak-anak kita dari gaya belajar, minat bakat, kemudian multiple intelligence, bisa juga kepribadian. Sangat mudah sekali, nanti ada link Pintar ID, Aku Pintar ID. Nah, itu tinggal klik saja, di-sharekan kepada anak-anak bisa mengetahui gaya belajarnya, minat bakatnya, kemudian multiple intelligence-nya. Kemudian saya alhamdulillah difasilitasi sekolah untuk dibelikan aplikasi BK. Nah, Pak Iwan itu kemarin sudah bertanya, gimana menurut kelas 7 sudah bisa diaplikasikan belum untuk mengetahui bakat, minat, dan gaya belajarnya? Mohon maaf, belum. Sampai saat ini baru kelas 9. Mudah-mudahan ke depannya bisa saya lakukan. Tetapi dengan pengetahuan ini, Bapak Ibu sudah bisa melakukan sendiri, walaupun misalkan bukan guru BK gitu, tapi ingin mengetahui bakat kelas 7 ini yang seninya siapa yang tertingginya. Nah, tinggal klik aja Aku Pintar ID, kemudian tesnya tes multiple intelligence, bakat dan minat. Bisa bakatnya, bisa minatnya gitu ya. Kemudian jurus yang kedua itu tentang kelola emosi. Di jurus kedua tentang kelola emosi ini, kita diberikan pengetahuan tentang bagaimana anak-anak itu mengenali emosinya, kemudian mengelola emosinya, kemudian bagaimana dia merespon ketika dia dalam kondisi marah, sedih, atau emosi yang meluap gitu ya. Kemudian yang ketiga yang nanti akan kita perdalam hari ini yaitu jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Nanti kita bahas. Kemudian nanti jaga konsistensi. Ternyata kenapa di jurus keempat ini, kenapa bapak-bapak yang suka merokok berniat untuk berhenti merokok tapi tidak henti-henti, itu ternyata ada di ilmunya di jurus keempat, jaga konsistensi katanya ya. Ternyata di jaga konsistensi itu lakukan dari yang kecil-kecil, perubahannya tidak bisa langsung sekaligus, gitu katanya Pak Heri. Kalau Pak Heri mau berhenti merokok, tidak bisa langsung bilang saya akan berhenti merokok besok, tetapi harus perlahan, dikurangi 1 batang, setengah batang. Kalau nggak bisa 1 batang, pengurangannya Pak Muda bisa setengah batang
hari, tapi konsisten dan berlaku lama gitu ya. Itu contoh saja, bukan berarti pemuda suka merokok gitu ya. Itu hanya contoh. Begitu juga bagi yang kita badan yang lebar nih, lebar, saya bercerita ya, yang ingin kurus, ternyata tidak bisa. Saya mau kurus, saya seminggu 3 kali, 6 bulan kita senam misalnya, ternyata otak kita nanti akan melawan gitu ya. Kalau kita langsung bilang seminggu 3 kali mau senam itu, sedangkan setiap harinya kita tidak pernah. Mungkin itu yang terjadi ketika kita dengan almarhum senam dengan semangatnya, tapi tiba-tiba kita melempem. Karena dijaga konsistensi ini, kita harus belajar bahwa perubahan itu tidak bisa langsung, tetapi sedikit demi sedikit. Begitu juga nanti kepada anak-anak kita. Si Topik yang biasa bangun kesiangan, itu dia hanya kita minta untuk merubah 5 menit per harinya. Kemudian jurus selanjutnya jalin koneksi. Bagaimana kita semua ini jalin koneksi itu bagaimana kita membina hubungan dengan teman-teman yang lain ya, anak-anak diajarkan. Kemudian kalau bangun kolaborasi itu bagaimana kita bekerja sama, wali kelas, kemudian guru BK, kemudian staf lain, kemudian guru piket dan guru mapel, itu bagaimana kita menyelesaikan masalah. Ada tahap-tahapnya. Kalau tim 1 itu tugasnya siapa, tim 2 tugasnya siapa, mungkin nanti kita akan bahas di lain waktu. Dan yang terakhir, mengatasi situasi, bagaimana kita membangun sekolah ini yang aman, nyaman, dengan tantangannya apa, kemudian resikonya apa, dan kapasitasnya apa, kita hitung bersama dan kita perkecil resiko, perkecil tantangan, besarkan kapasitas yang kita miliki. Untuk selanjutnya yang kita bahas adalah ini, jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Semua pembelajaran kita itu berdasarkan pembelajaran experiential learning dengan metode ARCA. Aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Pertama, kita lakukan aktivitas. Nah, nikmatilah setiap momen ini, kenangan indah yang kau miliki. Tadi mencoba membuat menara, kemudian melakukan refleksi. Pertanyaannya adalah, ketika menara goyah bahkan roboh, bagaimana perasaan dan reaksi pertama yang muncul ketika pandang ada nggak? Oh, dilihat ya. Apakah frustasi, putus asa, atau ingin menyalahkan anggota lain? Silakan sampaikan. Perasaan ya Bu? Ya. Perasaan tadi pas. Pertanyaannya yang ini ya. Yang ketika goyah. Ketika goyah, ya perasaannya kecewa gitu. Ini yang benar yang saya bangun dari awal kok lumpuh gitu. Tidak kuat gitu. Apa yang salah gitu dari hal tersebut gitu. Makanya sempat tadi juga cekcok sama kelompok saya, kadang biasa saling menyalahkan seperti itu perasaan yang pertama, emang kecewa gitu ya, muncul perasaan itu. Oke. Pertanyaan kedua dijawab Pak Heri. Apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi? Tapi paham ya, resiliensi itu daya lenting, bangkit kembali. Betul. Tadi sebenarnya saya hanya melihat saja apa yang teman-teman lakukan, Bu Iwi, Pak Endang, Pak Pepu, sama Bu Yayen, dan saya sempat meluduhkan punya Bu Yayen, dan mereka saling menyalahkan. Yang pertama menyalahkan saya, karena saya jahil, karena tidak berhasil. Saya bertanya ke Bu Iwi, juga Bu Iwi emosi karena dia mau membangun, tapi saya mengganggunya, emosi kan. Nah, hubungannya dengan pertanyaan ulang Ibu. Oke, pertanyaannya apa pelajaran berharga
kembali. Ya, kalau melihat dari tadi itu ya kesabaran. Ya, saya nggak doang sebenarnya, Mas. Melihat dari hasilnya ya sabar. Ya, jadi harus sabar. Mohon maaf ditinggal ya. Oke, kalau ditinggal saya juga selesai nih. Oke, ini sebetulnya tayangan video PPG orang tadi waktu nanti resilience ini masuk pada konsep pada konsep. Oke, betul Pak. Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Mengapa penting? Mengapa penting daya lenting itu? Silahkan dilihat betapa banyak, dan itu banyak juga terjadi pada anak-anak kita. Sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Kalau anak kita mungkin memilih lebih berhenti, itu jauh lebih banyak ya. Kemudian tidak tahan dibully, sebagai anak yatim, siswa SD juga bunuh diri, sumbernya Liputan 6. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Oke, daya lenting ini ada berbagai komponen yang harus kita miliki untuk memiliki daya lenting. Yang pertama self awareness. Self awareness adalah menerima diri. Apa yang Allah berikan pada kita itu kita terima. Kemudian emotional stability, emosional yang stabil, kemampuan adaptasi, growth mindset, effective problem solving, self compassion, positive perspective. Nah, yang akan kita soroti adalah growth mindset. Dan ini telah kita pelajari waktu kita mendapatkan ilmu dari Bu Desi, Pak Heri, Pak Antis, dan dari Bapak tentang growth mindset. Masih ingat Pak Yoyon? Oke, kita ingatkan kembali. Ini growth mindset adalah pola pikir bertumbuh, tangguh sejak dalam pikiran. Cerita si kembar, mungkin tapi bukan kembarnya Bu Nopi. Ya, cerita si kembar ini kita sebut A dan B. A dan B dibesarkan di keluarga yang sama, tetapi yang si A berhasil, yang si B tidak berhasil. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa si A berhasil, kenapa si B berhasil? Padahal dia dibesarkan di keluarga yang sama. Ibu sama, bapak sama. Ya, ya, rumahnya sama, sekolahnya sama. Mangga Pak, jawab. Jasa ada. Kalau menurut dan pendapat saya, anak kembar itu punya janji yang berbeda. Kaitkan dengan jawabannya resiliensi. Oh, resiliensi. Tadi kurang kali itu bisa hilang ya. Salah ya. Jawabannya ya masalah resiliensi. Resiliensi itu artinya kalau menurut saya itu bagaimana anak itu bisa atau beradaptasi terhadap masalah sehingga masalah itu tidak menjadi suatu masalah tapi jadi penting. Penting. Nah, kalau alasan itu ya itu berbeda. Ya. Yang satu punya daya lenting, yang satu enggak ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Baik, kita berikan tepuk tangan buat Pak Yoyon sebagai apresiasi. Baik, betul. Mungkin jawabannya pada resiliensi. Satu dia punya daya tangguh terhadap masalah, sedangkan yang satu tidak. Nah, mungkin diingatkan kembali tentang fixed mindset dan growth mindset. Pola pikir tetap dengan pola pikir tumbuh. Orang dengan pola pikir tetap, ketika ada tentang kesuksesan, maka
dia berpikir kalau orang pola pikir tetap itu saya bisa sukses jika punya bakat. Nah, kalau orang yang punya pola pikir tumbuh, dia akan bilang saya bisa sukses dengan berusaha. Kalau ada kegagalan, orang fixed mindset dia akan bilang ya udahlah saya nyerah aja. Nah, tapi kalau orang growth mindset saya akan coba lagi. Kemudian kalau ada kesulitan, orang fixed mindset saya tidak bisa. Tapi kalau orang growth mindset dia bilang saya belum bisa. Yang namanya belum bisa berarti akan bisa. Nah, kemudian kalau ada masalah, orang fixed mindset dia akan bilang kenapa masalah itu terjadi pada saya. Nah, kalau growth mindset dia akan bilang solusi apa ya yang bisa saya upayakan. Terus kalau menerima kritik nih, kalau orang fixed mindset dia bilang, aduh aku sakit hati deh dikritik oleh sama dia, itu sih saya. Kemudian kalau growth mindset dia bilang, terima kasih Bu Ros telah mengkritik saya akan memperbaikinya. Oke, kita sudah pernah mengisi mengisi instrumen apakah kita termasuk fixed mindset atau growth mindset waktu itu. Growth mindset itu berdasarkan teori neuroscience tentang nama teori neoplastisitas. Artinya otak kita itu akan terus tumbuh bagaikan jalan yang baru. Otak itu bagaikan jalan. Ketika kita cuma satu kali jalan dipakai, si jalan itu mual caang, mual ngaagengan. Tapi kalau itu bolak-balik terus dipakai jalan itu, maka jalan itu akan memperlebar dan mempermudah dia digunakan untuk kita berjalan. Ya. Nah, otak kita itu seperti itu. Jadi kalau menghadapi tantangan dan terus berusaha mengatasinya, maka otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan dan pengetahuan baru. Artinya, teruslah berusaha kepada anak kita ketika dia dalam kondisi mentok. Oke. Selanjutnya, ternyata pujian itu Pak Yoyo menghancurkan resiliensi. Ternyata pujian itu menghancurkan resiliensi. Ini berdasarkan penelitian. Saya nama tokohnya lupa, mohon maaf. Kelas A itu selalu dipuji. Oke, kelas kamu paling bagus, paling keren, gitu ya, paling bersih. Kemudian kalau belajar juga suka ikut, selalu rapi, selalu taat, gitu. Sedangkan yang kelas satunya lagi itu diberikan dukungan. Kalau diberi dukungan itu nanti ada bedanya. Kalau beri dukungan, dia kata-katanya seperti ini. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi ini. Ini dukungan. Tapi kalau kita bilang kalau pujian itu sifatnya kamu hebat, kamu pintar, gitu ya. Ini perbedaan pujian dan dukungan. Ternyata kembali ke penelitian ini, kelas A itu ketika dikasih tantangan baru dia akan memilih yang membuat dia aman, karena dia akan malu kalau dia jatuh. Nah, tetapi yang kelas B yang diberikan dukungan itu justru dia akan menerima setiap tantangan dan terus berkembang. Ya, itu yang tadi mengatakan bahwa pujian itu ternyata menghancurkan, karena ternyata ketika dia terus dipuji karena dia baik, karena dia bagus, itu dia malah tidak bisa menerima tantangan baru karena nanti gengsi daripada nanti aku jelek gitu. Nah, ternyata kalau yang dikasih dukungan justru dia berkembang. Perbedaan pujian dan dukungan itu fokusnya pada orang kalau pujian, tapi kalau dukungan spesifiknya pada perilaku. Kemudian subjeknya itu orang dewasa. Kalau dukungan itu subjeknya orang anaknya. Kalau ibu bangga deh sama kamu sudah berubah, itu pujian. Kita ganti dengan dukungan, kamu pasti bangga pada diri kamu sendiri, gitu ya. Kemudian fokus pada kesempurnaan hasil. Kalau pujian, wah suaramu bagus sekali. Tapi kalau dukungan, kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Kemudian menjadi takut bersalah. Kalau yang menjadi pujian, kalau ini mendorong keberanian. Oke, sebetulnya masih ada magic ordinary magic. Kita lewat, kita ini aja. Terus bagaimana kita membantu murid menerima
menerima dan bangkit dari kegagalan. Pakai rumus empati, garis miring validasi perasaan. Ini tuh dari segitiga restitusi. Masih ingat? Masih. Ya, empati, kemudian pengakuan usaha, reframing, ini rumusnya ya. Situasinya, biar langsung contoh aja kayak situasinya tim sepak bola sekolah gagal masuk final padahal peluangnya sangat besar. Kalau kita untuk membantu anak terus bangkit dari kegagalan, maka responnya silakan dibaca, Bu Sam. Baca ke. Oh, harus pakai kacamata ya? Ya, meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk dievaluasi. Belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Kepala tegak, timbo, gitu ya bahasanya. Nah, jadi kalau memberikan motivasi ke anak ketika gagal, bahasanya harus ada empati dulu, kemudian pengakuan atas potensinya, kemudian diganti perspektifnya harus positif, kemudian penegasan nilai, kemudian dukungan dan harapan untuk kedepannya, gitu ya. Nah, satu lagi cara yang dilakukan adalah apresiasi, koreksi, dan apresiasi. Jadi kalau kita merespon ketika anak gagal, kayak kemarin kita FTBI, ketika di kabupaten katanya banyak anak yang nangis. Kalau di sini hanya Nelly gitu ya yang nangis. Tetapi pas ke kabupaten banyak anak kita yang nangis. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan dengan teori Berger. Diawali dengan apresiasi, keduanya di tengahnya koreksi, diakhiri apresiasi lagi. Misalkan diawali apresiasi, kamu sudah sangat bagus penampilannya. Kemudian koreksinya, yang kamu perlu lakukan adalah menambah kosakata di bidang bahasa Sunda. Mungkin karena memang kita jarang ya membaca bacaan Sunda gitu kan. Itu kalau ke Nelly. Diakhiri apresiasi, kamu pasti sangat bagus. Kamu pasti bisa untuk melakukan yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi apresiasi di tengahnya koreksi, kemudian diakhiri apresiasi lagi. Bagaimana pengasuhan yang tepat ketika menumbuhkan resiliensi? Ada 4 jenis pengasuhan. Nah, kita harus melihat filosofi dari ini loh, gambar kami ini. Burung, bisa tekan dengan ibu burung itu tegak pakai es, menendang anaknya agar mulai belajar terbang. Ditendang untuk bisa terbang. Nah, ada tegas tidak lembut, tegas tapi lembut, tidak tegas tidak lembut, tidak tegas tapi lembut. Ulangi. Nanti aja. Oke. Kalau ibu burung itu berperilaku apa coba? Tegas, ya, tegas. Nah, banyak kita juga orang tua itu tidak tegas, tidak lembut. Posisinya orang tua itu sebagai subjek, anaknya objek. Hasilnya orang tua menang, anak kalah. Caranya itu kalau kita tegas, tidak lembut. Terus artinya orang kerasnya. Terus kalau tegas lembut itu modelnya bersama orang tua dan anak itu sama-sama sebagai subjek. Kemudian tidak tegas tapi lembut itu orang tua objek, anaknya jadi subjek. Orang tuanya kalah, anaknya menang. Ini kalau orang tidak tegas tapi lembut gitu ya, hayu baik ke anak. Pastinya orang tuanya kalah, anaknya menang. Tapi kalau tidak tegas, tidak lembut itu orang tua dan anak jadi objek, orang tua dan anak-anak dan anaknya sama-sama kalah. Berarti dong harus orang tua menang, anak menang, tegas tapi lembut katanya. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangannya. Nanti ini yang hitam-hitam itu sebetulnya yang harus diisi oleh Bapak Ibu, latihan membuat membuat praktek memberi feedback dengan teknik Berger. Kemudian satu lagi menguatkan murid mengalami kegagalan. Jadi kita berlatih membuat membuat kata-kata tadi, gitu ya. Ada yang bisa Ibu bantu?
Begini Bu, saya merasa sangat kecewa sekali sama diri saya karena setelah mengikuti lomba kemarin, saya gagal mendapatkan juara. Padahal saya sudah melakukannya dengan baik, saya sudah bekerja dengan giat, saya sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu sudah berlatih dengan keras, kamu bersemangat dalam latihan. Itu suatu hal yang sangat bagus. Tetapi berarti masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Kemarin misalnya contohnya dalam intonasinya, ada intonasi yang tidak sesuai ya, tapi mimiknya juga kemarin masih perlu diperbaiki. Tapi itu semua sudah bagus ya, semuanya sudah bagus. Ibu bangga dan ibu percaya bahwa kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi ke depannya ya. Tetap semangat. Oke, makasih lagi ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk mendengarkan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi